Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Guru Reni dalam pembelajaran kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran pertama organ gerak hewan dan manusia. Baik, sebelum kita ke materi yang lebih jauh lagi, kalian perhatikan dulu gambar di sebelah sini. Coba kalian perhatikan. Nah, kalian sudah melihat bukan? Kelinci. Hewan kelinci bergerak, berlari, melompat, menggunakan apa? Ya, tepat sekali. Setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, kalian bisa melihat, mengamati sendiri bahwa kelinci bergerak menggunakan kakinya yang panjang dan tangannya yang lebih pendek untuk mencari makan, untuk berlari, dan sebagainya. Itu tadi kelinci. Bagaimana dengan contoh? Nanti Ibu kasih lihat. Perhatikan gambar ini, nak. Ya, ikan. Bagaimana ikan bergerak untuk mencari makan, untuk berlarian ke sana kemari, melewati terumbu karang, melewati berbagai hal yang ada di air. Nah, kamu sudah memperhatikan apa alat gerak yang digunakan ikan untuk berpindah tempat tersebut? Tepat sekali. Ikan menggunakan apanya, nak? Sirip dan ekornya digunakan untuk bergerak, mencari makanan, berlari. Gerak pada hewan digunakan untuk berlari, mencari makan, mengais makanan, dan sebagainya. Karena bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup harus bergerak. Mereka menggunakan, hewan-hewan tersebut menggunakan organ geraknya untuk tetap bertahan hidup, untuk berpindah tempat, mencari makan, ya. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa latihan untuk berbagai macam organ gerak yang digunakan oleh hewan. Hewan-hewan selain yang tadi, ya. Silakan kalian amati, kemudian kalian tulis apa saja organ gerak hewan-hewan tersebut yang akan Ibu tampilkan. Berikut ini kuisnya. Is home to the golden lancehead. Its venom is up to 5 times more potent than its mainland relative. If a bitten bird manages to fly off, it will never be found. Baik Super Kids,
Alat gerak hewan dan manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama alat gerak pasif dan yang kedua alat gerak aktif. Alat gerak pasif dan alat gerak aktif itu saling berkesinambungan, bekerja sama agar hewan tersebut atau manusia bisa bergerak. Dengan adanya tulang fungsinya sudah pernah dipelajari di kelas 4 bahwa tulang fungsinya untuk melekatnya otot, untuk menegakkan tubuh, ya kan, untuk melindungi organ tubuh manusia. Tapi ketika tulang bekerja sama dengan otot, mereka akan bisa menggerakkan tubuh. Otot itu terdiri dari beberapa senyawa kimia yang membuat tubuh bergerak. Mereka saling membutuhkan. Otot itu untuk bergerak itu otot butuh tulang, tulang juga butuh otot. Tidak ada otot, tulang hanya bisa tegak saja tapi dia tidak bisa bergerak. Dengan otot saja tidak bisa hewan atau manusia bergerak. Ya. Mereka bekerja sama, berkesinambungan, ya. Itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Terima kasih kelas 5. Sekarang kita masuk ke menemukan ide pokok dalam sebuah bacaan paragraf. Di depan kalian Ibu sudah membuat satu paragraf saja yang akan memudahkan. Ini sebuah contoh yang akan membuat kalian menjadi mudah, supaya kalian itu mudah mencari gimana sih Pak ide pokok itu Bu Guru gitu kan. Mungkin di kelas 4 kalian sudah belajar tentang ide pokok, tapi kita akan mengulangnya pada tema 1 pembelajaran hari ini. Paragrafnya Ibu buatkan, ini karya Ibu sendiri berjudul Ikan Nila. Ya. Ikan nila merupakan ikan air tawar dan bergerak di air menggunakan ekor dan siripnya. Tadi sudah kita bahas tentang organ gerak hewan ikan. Ikan nila bergerak untuk berpindah tempat dan mencari makan. Warna ikan nila sangat cerah, yaitu orange dan ada juga yang ada titik-titik hitamnya. Ikan nila memiliki gizi yang bagus untuk tumbuh kembang anak-anak. Kalian suka makan ikan nila? Bagus. Ibu juga suka. Nah, sekarang dari satu paragraf ini kita akan tentukan mana sih ide pokoknya. Dari satu paragraf ini, dalam sebuah paragraf itu ada yang disebut ide pokok dan ada pula yang disebut kalimat pengembang. Ide pokok itu adalah inti sebuah paragraf. Misalnya kalimat mudahnya, sederhananya begini. Ibu guru ngomong macam-macam dari A sampai Z, ngomongnya banyak. Tapi sebetulnya intinya apa sih? Ibu hanya ngomong sedikit aja. Misal ibu ngomong gini. Arsila adalah anak yang soleha dan baik. Dia wajahnya cantik dan manis. Kulitnya hitam tetapi sangat manis. Anaknya juga baik sama semua orang. Suka menyapa, ramah, dan ceria. Setiap pulang sekolah, Arsila selalu menaruh alat-alat sekolahnya di tempat yang baik. Tidak berantakan. Ibu ngomong kalimat itu, ibu ngomong panjang lebar. Sebenarnya intinya mau apa? Mana? Sebenarnya inti dari yang kalimat tadi tentang Arsila itu, ibu tuh mau bilang bahwa Arsila itu anak yang soleha dan baik. Kalau tadi dijelaskan bahwa Arsila memiliki kulit yang hitam manis,
kemudian Arsila itu suka senyum, ramah terhadap orang lain. Itu hanya tambahannya saja, kalimat pengembangnya saja. Intinya adalah Arsila itu anak yang saleha dan baik, itu intinya. Yang lain itu tambahan-tambahannya saja. Bisa kalian pahami? Kalau sedikit ada gambaran, kita beralih ke sini yang agak lebih kompleks kalimatnya. Kalau tadi kan tentang Arsila yang soleha dan baik itu ya. Kemudian ada tambahannya, baiknya bagaimana sih? Baiknya ramah. Kalau pulang sekolah selalu naruh apa-apa di tempatnya. Kayak gitu, itu dijelasin kalimat penjelasnya. Ya, kalimat pengembang namanya. Nah, menurut kalian dari kalimat ini, mana sih yang kalimat ide pokok dan mana yang pengembang? Ikan nila. Ikan nila merupakan ikan air tawar dan bergerak di air menggunakan ekor dan siripnya. Ayo, terus ikan nila bergerak untuk berpindah tempat dan mencari makan. Mana yang disebut ide pokok? Kalimat pertama kah? Atau kalimat kedua? Atau ini yang kedua ini ya. Ikan nila bergerak untuk berpindah tempat dan mencari makan. Ini yang ketiga, warna ikan nila sangat cerah, yaitu orange dan juga ada yang titik-titik hitam. Ini yang kalimat keempat. Yang kelima, ikan nila memiliki gizi yang bagus untuk tumbuh kembang anak. Intinya mau bilang apa dari kalimat ini yang panjang tentang ikan nila itu sebenarnya mau bilang ikan nila itu begini. Yang mana ayo? Ya, itu yang pertama. Tepat sekali, ada jawaban yang benar tadi. Yang pertama, ikan nila merupakan ikan air tawar dan bergerak di air menggunakan ekor dan siripnya. Sebenarnya dari kalimat panjang ini, dari paragraf yang panjang ini hanya mau ngomong ini loh. Ikan nila itu ikan air tawar, bergeraknya pakai sirip dan ekor. Itu bergerak buat apa? Ya buat berpindah tempat dan mencari makan. Itu tambahannya. Ini kalimat penjelas, yang ini ide pokok. Sedangkan yang kalimat kedua, ikan nila bergerak untuk berpindah tempat dan mencari makan. Ini disebut kalimat penjelas. Ini dijelasin lagi. Ikan nila warnanya orange. Dijelasin lagi. Oh, ikan nila warnanya orange. Dijelasin lagi. Ya, ini juga penjelas, kalimat penjelas. Yang lain hanya kalimat pengembang. Maaf. Sekalian sudah paham tentang ide pokok? Jadi nanti kita akan simpulkan bersama apa sih sebetulnya ide pokok. Tadi di depan Ibu sudah menjelaskan. Jadi kita ulang lagi, ide pokok itu inti dari sebuah bacaan. Bagus. Baik anak-anak, Ibu sudahi dulu pembelajaran tema 1 ini. Kita jumpa lagi esok hari dengan tema 1 masih tema 1 pembelajaran. Subtema 1 pembelajaran yang kedua. Baik, selamat berusaha mengerjakan LKS yang Ibu tugasi kepada kalian. Kerjakan dengan semangat dan rasa penuh happy ya. Tidak usah menjadi beban. Bahwa belajar itu hal yang menyenangkan. Belajar itu yang tadinya kamu tidak tahu apa itu alat gerak hewan itu apa saja, kenapa hewan bergerak, terus kemudian apa sih ide pokok, kalian menjadi tahu, begitu ya. Itu saja yang tadi bisa Ibu jelaskan. Terima kasih. Sampai jumpa di esok hari. Salam Super Kid. Belajar yang rajin ya.